Pada video ini, kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya, kita akan membahas sedikit perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud, namun berupa jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau melayani masyarakat. Contoh perusahaan jasa, seperti bengkel kendaraan. Bengkel kendaraan ini masuk ke perusahaan jasa karena produk yang dijualnya tidak berwujud, seperti montir yang bertugas untuk memperbaiki kendaraan. Jadi, kegiatan memperbaiki ini disebut dengan jasa yang bisa kita rasakan manfaatnya. Siklus akuntansi perusahaan jasa menjelaskan proses bagaimana siklus akuntansi keuangan dari awal hingga akhir. Pertama, bukti transaksi. Bukti transaksi harus ada sebelum pencatatan. Kalau tidak ada bukti transaksi, tidak bisa dicatat dalam proses akuntansi. Contohnya seperti kwitansi, struk pembayaran, nota kontan, faktur, bukti transfer, dan nota debit atau kredit. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, barulah bisa dicatat ke dalam jurnal. Kedua, jurnal umum. Jurnal umum adalah media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Secara umum, bentuk jurnal umum yang digunakan pada perusahaan jasa adalah jurnal umum 2 kolom, sebagai berikut. Ketiga, buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun perkiraan yang terikat dengan pencatatan transaksi keuangan, yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan. Bentuk-bentuk buku besar. Pertama, bentuk T. Kedua, bentuk skronto. Ketiga, bentuk saldo. Keempat, bentuk saldo rangkap. Keempat, neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang berisi jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sintetis, sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar. Bentuk neraca saldo sebagai berikut. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan kegiatan penyesuaian antara saldo akun dengan perhitungan fisik yang ada. Contoh transaksi yang dicatat dengan jurnal penyesuaian antara lain transaksi sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, Penyusutan aktiva tetap. Fungsi jurnal penyesuaian untuk melengkapi catatan akuntansi yang tidak tercatat dalam jurnal transaksi. Yang keenam, neraca lajur. Neraca lajur ini yang biasa disebut juga dengan kertas kerja. Neraca lajur ini disusun agar mudah untuk menyusun laporan keuangan. Bentuk neraca lajur. Bentuk 10 kolom sebagai berikut. Bentuk 12 kolom sebagai berikut. Terdapat beberapa bentuk neraca lajur berdasarkan jumlah kolom yang disediakan. Namun, bentuk yang lazim digunakan untuk pembelajaran adalah neraca lajur 10 dan 12 kolom. Ketujuh, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Isi dari laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Isi dari laporan perubahan modal adalah modal awal, laba rugi, FRIF, dan modal akhir. Isi dari neraca adalah harta, hutang, dan modal. Kedelapan, jurnal penutup. Tujuan dari jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun nominal. Biasanya yang ditutup itu pendapatan, beban, laba rugi, dan FRIF. Kesembilan atau yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan. Neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang di buku besar benar-benar seimbang atau balance.
Neraca saldo setelah penutupan ini penting dilakukan sebelum melakukan pencatatan di tahap berikutnya.